Jadi pertanyaannya begini, bagaimana kalau RA02 LoRa itu disusun dengan topologi mesh? Artinya kita memiliki banyak node yang terhubung dan tersimpul secara topologi mesh. Yang mana kalau dengan topologi mesh ya kita tidak akan kehilangan loss koneksi ketika salah satu dari net yang kita miliki itu memiliki trouble atau masalah. Artinya ada kemungkinan dia bisa hopping atau lompat ke node berikutnya untuk menyampaikan informasi. Nah, di sini saya memiliki dua terminal, teman-teman. Jadi terminal pertama ini adalah terminal miliknya node 1 yang disetting sebagai receiver dan transmitter. Ya, dia akan bekerja sebagai transmitter untuk mengirimkan datanya sendiri dan berfungsi sebagai receive transmit ketika menerima data dari node lain. Dalam hal ini kita uji, itu ada node miliknya node 1 ya di ujung ini akan mengirimkan data secara kontinu, secara berkala, dan data itu bisa diterima langsung oleh si receiver utama maupun oleh node tetanggaan dengannya. Artinya nanti kita akan memiliki probability atau kemungkinan ya, kemungkinannya kalau misalnya yang terdekat itu adalah sinyal yang terkuatkan. Artinya jika misalnya node 1 itu secara posisi lebih dekat ke node 3, artinya node 3 akan memiliki kemampuan penerimaan informasi secara utuh yang lebih baik dibandingkan node lainnya ketika berhadapan dengan node 1. Dan misal node 1 terpisah jauh dari jangkauannya si receiver utama ini, maka yang akan meneruskan data tersebut adalah dari node yang kita fungsikan sebagai receiver transmitter dari repeater ya. Jadi node 3 yang akan meneruskan. Dan demikian seterusnya apabila sebaliknya node 1 yang memiliki signal strength lebih kuat, nanti kita bisa threshold atau kasih batasan ketika signal strengthnya itu di bawah sekian, maka diabaikan datanya karena ada kemungkinan data tersebut rusak. Maka node 1 lah yang akan bekerja sebagai repeater. Inilah keunggulan dari mesh system yang kita rancang. Artinya resiko kehilangan data akan sangat minimal sekali. Dan ketika salah satu node itu rusak atau trouble, maka akan digantikan dengan coverage-nya si node lainnya karena dia akan bersifat sebagai repeater bagi teman-temannya hingga data tersebut bisa diterima oleh si receiver utama. Oke, di sini kita akan langsung uji coba. Ini adalah monitor untuk menampilkan aktivitas pada node 1, di mana node 1 secara kontinu akan mengirimkan datanya sendiri. Akan ada pembacaan pH, flow, US, ultrasonic bagian atas dan ultrasonic bagian underwater yang akan dikirim dengan stasiunnya 3 ya menuju ke receiver. Tapi ingat di sini ketika dia transit maka node tetangganya itu akan memiliki kemungkinan penerimaan dari node ini ya. Jadi data tersebut bisa saja nanti akan di-repeat ulang. Namun timing yang di-set untuk melakukan pengiriman itu diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi tabrakan atau collision. Maka kalau collision terjadi akan berbahaya bagi proses transmitnya ya. Nah, di sini datanya sendiri itu diinisialkan dengan awalan MSG, diikuti data pertama 6,67 pH, 12,45 flow, 40,56 itu dan seterusnya USA USB. Di sini masih menggunakan data konstan. Dan ketika data sender B itu adalah informasi yang diterimanya dari stasiun atau node yang pertama ya, dan kemudian akan diteruskan dikirimkan ulang menuju ke receiver. Itu bisa dilihat bahwasanya BB itu adalah node pertama dan dapat dibaca pH A, flow A, USA dan USB A.
itu dikirimkan ulang menuju ke receiver. Sekarang kita akan coba ganti, atau kita coba nanti untuk lihat di informasi yang diterima. Di sini ada node 1 dan node 3 yang aktif ya. Bisa dilihat node 1 dan node 3. Data node 1 itu bisa jadi diterima dari transmit yang dikirimkan oleh si node pertama, atau dikirimkan oleh repeaternya di node ketiga. Artinya ketika salah satu node ini terputus, maka posisi tersebut akan digantikan oleh node yang bersifat sebagai repeaternya tadi. Ini kita coba aktifkan satu node lagi, dan node yang pertama kita off kan. Oke, saya akan coba dulu. Maka di sini di stasiun atau node yang pertama akan menerima kemudian data dari temannya tadi ya. Di sini akan kita coba tunggu dulu sampai proses transmit berhasil, inisial awal. Oke, kita akan tunggu ada nggak kemungkinan data dari node yang kedua itu diterima. Kita akan tunggu sampai kemungkinan terjadi. Oke, maaf di sini saya lupa masang antena pada si LoRa yang node akan diuji. Di sini kita akan coba pasang antenanya dulu ya. Oke, ini bisa lihat B bisa diterima dengan baik ya. Ini dikirimkan oleh si node kedua yang barusan kita pasang, atau bahkan yang barusan kita config. Maka si node 3 itu menerima data di node 2 dan diteruskan menuju ke receiver. Meskipun pada desainnya receiver juga bisa menerima secara langsung data dari node kedua tadi. Oke, ini adalah desain yang sangat menarik ya, karena kita sudah memiliki jaringan yang sangat minim sekali dengan kemungkinan loss data akibat tidak sampainya koneksi atau coverage area yang diakibatkan salah satu node terputus. Kalau seandainya kita pasang topologi lain, mungkin memiliki kelebihan yang lain juga. Tapi ini saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman yang akan menebar node LoRa-nya dengan sporadis, yaitu beberapa titik acak ya, sehingga nanti masing-masing stasiun akan saling mendukung. Misalkan kita pakai linear, salah satu putus akan terjadi hilangnya transmisi. Kalau ini saya jamin dan saya pastikan itu bisa lebih stabil, karena semakin mengurangi kemungkinan, bahkan bisa meminimalisir. Saya bisa jamin kalau misalnya area coverage-nya sampai, itu bisa 0,00 sekian persen untuk kemungkinan gagalnya transmisi. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya hari ini. 8 menit 27 detik 28. Bye bye.